Halo cuy, kembali lagi bersama gua BDM. Di video kali ini gua akan merangkum alur cerita film berjudul Hijack 1971 tahun 2024. Tanpa basa-basi lagi di awal, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Berlatar di Korea Selatan pada tahun 1969, kita diperlihatkan dua orang tentara angkatan udara yang sedang berjaga di perbatasan, dengan seorang kapten bernama Tae-in dan seorang rekannya bernama Dong-chol. Karena bosan, mereka melakukan sedikit atraksi yang sangat memukau. Ketika sedang asik-asiknya, mereka mendapat radio dari atasannya untuk segera bergerak menghadang pesawat Korea Selatan yang sedang menuju ke Korea Utara. Mereka berdua pun langsung menemui pesawat tersebut. Tae-in ternyata mengenali copilotnya yang bernama Min-soo. Tae-in pun menyuruh Min-soo untuk putar balik karena pesawat mereka menuju ke Korea Utara. Min-soo mengiyakan kepalanya seakan dia tidak mau membelokkan pesawatnya. Dan ternyata Min-soo sedang diancam oleh pembajak. Tae-in disuruh sama atasannya untuk menembak pesawat Min-soo. Tae-in pun sempat ragu karena banyak penumpang di dalamnya. Dan Tae-in menolak kesuruhan atasannya dan pesawat itu pun berhasil melintas di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jin berpindah ke penjara Korea Selatan. Kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Yongdae yang sudah bebas dari penjara. Ketika di jalan, dia melihat berita terbebasnya 39 orang penumpang dari Korea Utara. Beralih ke Tae-in, dia sedang dimarahi atasannya karena tidak patuh kepada dirinya. Tae-in pun langsung dikeluarkan dari Kesatuan Angkatan Udara. 2 tahun kemudian, Yongdae sedang berada di bandara. Dia pun so dekat dengan bocil, kita panggil saja Malik. Ternyata mereka akan berangkat ke tujuan yang sama, yaitu ke Seoul. Pesawat Korean Airlines pun datang dan mereka semua melihat pesawat itu mendarat sambil bersiap untuk masuk ke pesawat itu. Ternyata pesawat itu dikendarai oleh Tae-in dengan rekannya, kita panggil saja Ubed. Para penumpang pun dengan semangat berlarian menuju pesawat karena pada zaman dulu kursi pesawat tidak menggunakan nomor tapi siapa cepat dia dapat. Dan merokok dalam pesawat pada zaman itu diperbolehkan. Ketika pesawat itu akan berangkat terjadi keributan karena ada yang membawa seekor ayam. Si ibu itu pun disuruh sama security pesawat untuk segera membuang ayamnya, akan tetapi si ibu menolak. Mendengar keributan, Tae-in langsung menghampiri mereka untuk segera diam dan menyuruh si ibu untuk menyimpan ayamnya di pangkuannya. Penumpang lain tidak pada setuju dan Tae-in mengancam mereka kalau masih ada keributan, pesawat tidak akan lepas landas. Mendengar itu, mereka semua terdiam. Tae-in pun langsung masuk ke kursinya dan mengecek keadaan pesawat, takutnya ada masalah dari pesawat tersebut. Dan Tae-in dengan sangat yakin bahwa pesawat yang dia kendarai aman terkendali. Pesawat itu pun langsung lepas landas dengan sangat mulus. Ketika di perjalanan, mereka semua mencium bau ayam dan ternyata ayam si ibu bertelur. Dan telurnya langsung diberikan kepada Yongdae. Yongdae pun langsung memakan telur itu mentah-mentah. Sudah memakan telur itu, Yongdae langsung berdiri dan mengambil bom yang ada di kopernya. Yongdae berterima kasih kepada si ibu dan meminta maaf kepada si ibu karena dirinya akan mengirimkan semua penumpang ke Korea Utara. Yongdae pun langsung menuju ke pintu pilot dan menggantungkan bom miliknya dan melemparkan satu bom lagi ke arah security pesawat. Bom itu pun meledak dan pesawat hilang kendali. Tae-in berusaha menyeimbangkan pesawat itu sementara rekannya terkena efek ledakan yang membuatnya tidak bisa melihat. 늦게 만나겠는데. 야, 공격자! 불백이요! 불백! Ketika pesawat itu sudah seimbang, Yongdae langsung menuju Tae-in dan menyuruh membelokkan pesawatnya ke arah Korea Utara. Sebelum dibelokkan, Tae-in harus memastikan semua penumpangnya karena itu adalah tanggung jawab Tae-in. Yongdae pun bersikeras untuk membelokkan pesawatnya terlebih dahulu. Ubed langsung menyuruh Tae-in untuk mengecek kondisi penumpang, sementara dirinya lah yang akan membelokkan pesawat tersebut.
Yongdae pun langsung membiarkan Tai-in untuk mengecek keadaan penumpangnya dan menyuruh salah satu penumpang untuk menutup lubang efek ledakan. Salah satu penumpang ada yang terluka parah dan Tai-in menyuruh pramugari untuk segera mengambil kotak P3K. Tai-in pun menyuruh pramugari kalau melihat senjata harus segera diberikan kepada dirinya. Beralih ke Ube, dia bertanya apa tujuan Yongdae membajak pesawat tersebut. Yongdae mempunyai dua alasan dan salah satu alasannya yaitu untuk menemui kakaknya yang belum dikembalikan dari Korea Utara. Mendengar suara keributan, Yongdae langsung memukul salah satu penumpang dan menyuruh penumpang lain untuk diam. Kalau mereka masih ribut, dirinya lah yang akan meledakkan bom yang ada di tangannya. Melihat Yongdae berada di belakang, Ubed langsung meminta bantuan kepada markas pusat. Tanpa Ubed ketahui, Yongdae sedang berada di dekatnya yang langsung menghancurkan, kita sebut saja headsetnya, dan menyuruh Tai-in untuk melepaskan headsetnya dari kepalanya dan mengancam mereka kalau pesawatnya berbelok, dirinya akan meledakkan bom tersebut. Scene berpindah ke penumpang, di mana salah satu penumpang mempunyai ide untuk menumbangkan Yongdae dan mengajak penumpang lain. Jelas saja, penumpang itu pun menolak ajakan tersebut. Akan tetapi, penumpang di belakangnya bersedia membantu dirinya. Istrinya sempat ragu dan si bapak meyakinkan istrinya karena dirinya adalah mantan kepolisian. Kembali ke UB, dia bertanya kembali apa alasan kedua Yongdae. Yongdae menjawab kalau dirinya bisa membawa para penumpang itu ke Korea Utara, dirinya akan mendapat 2 juta dolar. Bukan hanya itu, ternyata sebelum masuk penjara, Yongdae difitnah oleh kepolisian Korea Selatan seakan-akan dirinya adalah pelaku pembajakan. Ketika Yongdae bebas, dirinya melihat ibunya telah tiada dan membakar jasad ibunya seorang diri. 이 공산당 삐라가? 아니 또 왜 이러냐? 나 자기 놔둬! 야 이정재 새끼가! 오늘 Karena hal itu, Yongdae langsung membajak pesawat untuk membalaskan dendamnya ke Korea Selatan. Yongdae melihat security pesawat telah sadarkan diri dan menyuruh 2 penumpang untuk mengikat security tersebut. Melihat Yongdae tidak di dekatnya, Tai-in menyuruh pramugari untuk menghancurkan identitas semua penumpang. Beralih ke si bapak, ketika Yongdae melewati dirinya, si bapak langsung melawan Yongdae. Penumpang yang tadi bersedia membantunya, dia ditahan oleh istrinya. Ketika si bapak terpojok, istrinya langsung menggigit tangan Yongdae. Yongdae pun berhasil melepaskan gigitan di istrinya. Ketika Yongdae terpojok, dia melihat pistol dan menodongkan pistol itu ke si bapak. Melihat si bapak ingin dibunuh, Tai-in langsung menghentikan Yongdae. Dan Yongdae menusukkan pisau miliknya ke kaki si bapak untuk memperingati si bapak. Yongdae pun menyuruh Tai-in untuk pergi ke kursinya. Melihat si bapak, pramugari itu langsung mengambil kotak P3K dan menyuruh Yongdae untuk minggir. Yongdae pun memberikan jalan pramugari untuk membantu si bapak. Kembali ke Tai-in, dia mempunyai ide dan menghancurkan pengukur bahan bakar. Yongdae langsung berjalan ke depan untuk memastikan pesawat terbang ke Korea Utara. Ubed pun langsung menyuruh semua penumpang untuk memberikan kartu identitas ke pramugari untuk dihancurkan. Mendengar suruhan Ubed, pramugari langsung meminta semua identitas penumpang. Beralih ke security pesawat, dia meminta salah satu dari mereka untuk membuka tali yang ada pada dirinya. Semua penumpang pun mau membantunya, akan tetapi dia takut kepada Yongdae. Penumpang yang tadi bersedia membantu si bapak langsung berlari ke belakang untuk melepaskan ikatan security. Mendengar ada suara berlari, Yongdae langsung melihat security. Yongdae pun mulai curiga kepada security tersebut. Yongdae langsung berjalan menuju security, akan tetapi pramugari menghalangi jalannya dengan cara mencari kartu identitas penumpang. Melihat itu, Tai-in menyalakan alarm pesawat dan benar saja Yongdae langsung kembali untuk menanyakan kenapa alarm berbunyi. Tai-in pun menjawab kalau bahan bakar sudah habis. Tai-in disuruh Ubed untuk mendaratkan pesawatnya. Mendengar itu, Yongdae langsung memukul kepala Ubed. Tai-in meyakinkan Yongdae kalau mereka sudah berada di Korea Utara dan Tai-in akan melakukan pendaratan darurat. Yongdae langsung melihat ke jendela pesawat dan menyadari kalau dirinya udah dibodohi oleh Tai-in. Yongdae pun langsung menyuruh anak kecil untuk memegang bomnya erat-erat. Kalau bom itu terlepas, bom itu akan meledak. Yongdae langsung mengambil bocil itu dan menyuruh Tai-in untuk segera menaikkan pesawatnya. Kalau tidak, Yongdae akan menembak bocil itu. Tai-in pun menuruti Yongdae dan dia langsung menaikkan pesawat itu. Tai-in langsung ditembak di bagian kakinya untuk memperingati dirinya. Dan Yongdae melarang pramugari untuk mengobati luka Tai-in.
Tai-in pun menutup luka tembak itu menggunakan dasinya. Karena sudah geram, Ubed mengancam Yongdae jika Yongdae menembak dirinya akan menabrakkan pesawat itu ke gunung. Yongdae pun mulai ketakutan dan menyuruh Tai-in untuk segera ke Korea Utara. Tai-in pun mencoba negosiasi untuk menurunkan penumpang terlebih dahulu, sementara dia akan ikut bersama Yongdae. Yongdae merasa dibodohi oleh Tai-in dan langsung menodong Tai-in. Dan Tai-in berusaha menasihati Yongdae. Ketika sedang menasihati, datanglah tentara Angkatan Udara Korea Selatan. Tentara itu pun menyuruh pesawat itu untuk segera putar balik karena mereka sedang berada dekat dengan perbatasan Korea Utara. Yongdae langsung mengecek pesawat itu dan mendengarkan apa suruhan dari tentara tersebut. Dan ternyata salah satu dari tentara itu adalah rekannya dahulu, yaitu Dong Chol. Atasannya menyuruh Dong Chol untuk melakukan terbang peringatan. Dong Chol pun langsung menuruti suruhan atasannya. Kembali ke Tai-in, dia memberitahu Yongdae kalau sebentar lagi pesawat mereka akan ditembak. Yongdae tidak percaya perkataan Tai-in dan benar saja pesawat itu langsung ditembak oleh tentara Angkatan Udara. Dan Tai-in menyuruh pramugari untuk memberitahu dirinya jika pesawat tentara akan menembak. Dong Chol menyuruh Tai-in untuk segera membelokkan pesawatnya, kalau tidak mereka akan ditembak. Tai-in meminta Dong Chol jangan menembak pesawatnya karena mereka sedang dibajak. Melihat pesawat tentara sudah di sampingnya, pramugari itu langsung menyuruh Tai-in untuk membelokkan pesawatnya. Dan Tai-in langsung membelokkan pesawat dengan sangat tajam. Scene berpindah ke pesawat Korea Utara, mereka sudah melacak keadaan pesawat tempur Korea Selatan. Jika mereka melihat, mereka akan langsung menembak pesawat milik tentara Korea Selatan. Kembali ke Tai-in, dia menyuruh Ubed untuk membuang bahan bakar jika pesawat tentara berada di belakangnya. Ketika pesawat tentara berada di belakang, Ubed langsung membuang bahan bakar yang tepat mengenai pesawat tentara. Dong Chol langsung mengancam Tai-in untuk segera menjatuhkan pesawatnya ke laut. Jika tidak, Dong Chol sendiri yang akan menembak pesawat Tai-in. Tai-in pun menuruti suruhan Dong Chol, akan tetapi Yongdae tidak setuju dan menyuruh Tai-in untuk terus menuju Korea Utara atau Ubed akan tewas. Menyadari Tai-in terus menuju Korea Utara, Dong Chol mendapat suruhan untuk menembak mesin pesawat. Tai-in memberitahu Yongdae kalau mereka sebentar lagi akan tewas ditembak oleh pesawat Angkatan Udara. Yongdae mulai lemas mendengar itu. Dong Chol disuruh untuk menjauhi pesawat Tai-in yang dimana sebentar lagi akan ditembak. Mendengar itu, Dong Chol meminta untuk jangan menembak pesawat Tai-in dan meyakinkan atasannya kalau dia sendirilah yang akan membuat pesawat itu melakukan pendaratan darurat. Permintaan itu pun ditolak oleh atasannya dan langsung menyuruh rekannya untuk menembak pesawat Tai-in. Ketika ingin ditembak, Dong Chol menghalangi rekannya. Dong Chol pun tetap meminta untuk jangan menembak pesawat itu karena akan mengancam nyawa penumpang. Dan Dong Chol memberikan kesempatan terakhir kepada Tai-in untuk segera mendaratkan pesawatnya. Tai-in pun meminta kepada Yongdae untuk mendarat di pantai. Yongdae kekeh untuk terus menuju ke Korea Utara. Ubed menyuruh Tai-in untuk mendaratkan pesawat sebelum melintasi Korea Utara. Yongdae pun tetap pada pendiriannya untuk terus menuju ke Korea Utara sambil nodong Tai-in. Karena sudah muak, Tai-in menyuruh Yongdae untuk menembak kepalanya dan Tai-in langsung menaikkan ketinggian pesawat itu yang membuat Yongdae terbang ke belakang. Pistol yang dipegang Yongdae pun terjatuh yang tidak disadari oleh Yongdae. Melihat Yongdae terjatuh, pramugari itu melepaskan ikatan security. Kembali ke Tai-in, dia menyuruh Ubed untuk memegang kendali penuh dan menarik tuas dalam hitungan 10 detik. Tai-in pun langsung menuju ke belakang untuk melawan Yongdae. Dengan hitungan yang tepat, Tai-in bisa memojokkan Yongdae. Yongdae pun menancapkan pisaunya ke bekas luka tembakan. 잠깐만 잡고 계세요. 네, 기장님. 제가 갔다 와서. Salah satu penumpang menemui pistol yang langsung memberikan kepada security. Ketika Tai-in terpojok, security itu langsung menyuruh Yongdae untuk berhenti. Dan Yongdae mengancam security jika menembak dia akan meledakkan bom yang ada di tangannya. Tai-in menyuruh Yongdae untuk berhenti dan biarkan pramugari mengobati lukanya. Yongdae tidak mendengarkan apa ucapan Tai-in dan security itu langsung menembak Yongdae. Yongdae pun sekarat yang membuat bom itu terlempar. Melihat itu, Tai-in langsung menutupi bom tersebut dengan badannya, dan bom itu pun... Security itu langsung berlari untuk memastikan Tai-in, dan Tai-in kehilangan sebelah tangannya. Salah satu penumpang langsung menutupi pendarahan dari tangan Tai-in.
Tersisa satu bom lagi yang sedang dipegang oleh Malik. Penumpang lain langsung mengakali untuk mengamankan bom tersebut. Setelah itu, Tai-in menuju ke kursinya untuk mendaratkan pesawat di pesisir pantai. Akan tetapi, roda pendaratan tidak berfungsi dan Tai-in menyuruh para penumpang untuk menarik tuas manual di bawah pijakan pramugari. Para penumpang pun bekerja sama untuk menurunkan roda pesawat. Dengan bekerja sama, roda pesawat itu berhasil berfungsi dan Tai-in langsung mendaratkan pesawatnya di pesisir pantai. 승객 여러분 안녕하십니까? 부기장입니다. 목적지까지 모셔다 드리지 못해. 너무 빠르다. 감속하라. Para penumpang pun berhasil selamat, akan tetapi Tai-in tewas dan film pun tamat. Segitu aja rangkuman alur cerita kali ini. Semoga kalian bisa terhibur dengan channel gua. Jangan lupa tulis di kolom komentar kekurangan konten gua apa aja biar gua bisa memperbaiki kekurangan itu. Terima kasih yang sudah menonton. Gua Bayu, see you next time.